Pemirsa, mantan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Maming telah ditahan penyidik KPK setelah diperiksa lebih dari 8 jam pada Kamis lalu. Penyidik KPK menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Setelah sempat mangkir dan ditetapkan menjadi DPO, Mardani Maming kini menjadi tahanan KPK. Setelah 2 kali mangkir dari panggilan penyidik KPK, Mardani Maming sempat masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Gugatan pra-peradilan terhadap kasus suap dan gratifikasi izin pertambangan yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu itu juga ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Didampingi kuasa hukumnya, Mardani Maming akhirnya muncul di KPK Kamis kemarin. Setelah diperiksa selama lebih dari 8 jam, Mardani Maming akhirnya ditahan. Mardani Maming yang juga kader PDIP dan bendahara umum PB Nahdlatul Ulama itu pun harus diborgol dan mengenakan baju oranye sebagai tersangka. Penyidik KPK menyatakan Mardani Maming diduga menerima uang 104,3 miliar rupiah terkait kasus suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan saat menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. Penahanan Mardani Maming dilakukan setelah penyidik KPK mendapatkan bukti kuat kasus suap dan gratifikasi dalam izin pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Agar proses pengajuan peralihan IUP-OP bisa segera mendapatkan persetujuan Henry Sutio diduga juga melakukan pendekatan dan meminta bantuan pada selaku Bupati agar bisa memperlancar proses peralihan IUP-OP dari PT BKPL ke PT PCN. Sebelum menjalani pemeriksaan kepada awak media, Mardani Maming menolak dijadikan tersangka, apalagi masuk daftar DPO. Kedua, yang dinyatakan gratifikasi itu adalah murni bisnis to bisnis. Tidak mungkin saya sebodoh itu gratifikasi dilakukan melalui transfer bayar pajak dan sekarang itu dalam PKPU, dalam pengadilan hutang piutang. Berarti murni bisnis to bisnis. Mardani Maming akan ditahan di rutan KPK Pondam Jaya di kawasan Guntur selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 28 Juli hingga 16 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Rizka Dior, Irian Syah Wahyudi, Aulia Ramadan melaporkan.